Maaf, aku nggak bermaksud untuk merahasiakan semuanya dari kalian. Aku minta maaf. Ucap Hana yang entah sudah keberapa kalinya ia mengucapkan kata yang sama. Iya, kami maafin kok. Lain kali jangan main rahasiaan lagi sama kita berdua. Kami udah kayak saudara kamu, Han. Jadi please, jangan rahasiain hal apapun lagi dari kami. Ucap Dea dengan memeluk erat tubuh sahabatnya itu. Bella menganggukkan kepalanya, mendengar semua yang diucapkan oleh Dea. Ia tidak ingin sahabatnya itu menanggung semuanya sendiri. Iya, aku janji gak akan rahasiain lagi dari kalian. Lirih Hana dengan berusaha menyeka air matanya. Oh iya, Om Revan itu yang mana? Tanya Bella tiba-tiba, membuyarkan suasana sedih itu. Yang kemarin jemput aku. Ucap Hana membuat Dea dan Bella melepaskan pelukan mereka, lalu menatap Hana dengan tatapan sulit diartikan. What? Pekik Bella tepat di telinga Hana, membuat gadis itu refleks menutup telinganya dan menatap Bella yang terkejut bukan main. Kamu nikah sama Duren dong? Ucap Bella tidak percaya. Dia bukan Duren, Bel, dia lajang. Ucap Hana menatap sahabatnya yang kini berdiri di hadapannya. Lajang? Ikan dong, ucap Bella membuat Hana dan Dea mengerjapkan matanya berulang-ulang. Kamu ngomong apa sih, Bel? Gak jelas banget deh, ucap Dea dengan menatap aneh pada sahabat gilanya itu. Lah, aku ngomong bener kok. Lajang itu kan nama ikan, Dea, ucap Bella semakin membuat Dea dan Hana menatap aneh padanya. Gila, ucap Dea dan Hana bersamaan, lalu bangkit dari duduk mereka dan pergi meninggalkan Bella yang bingung dengan ucapan sahabatnya itu. Giliran ngomong yang bener, malah dibilang gila. Gimana sih? Ucap Bella bingung dan segera berbalik untuk mengejar dua sahabatnya. Pukul 3.30 siang. Hana, Dea dan Bella berjalan keluar dari kampus untuk segera menunggu jemputan mereka. Hana, kamu kan udah nikah sama Om Revan. Terus Gilang bagaimana? Tanya Dea dengan menatap Hana yang berjalan di sampingnya. Soal itu, ucapan Hana terhenti kala mendengar suara teriakan Bella di sampingnya. Allahu Akbar! Teriak Bella membuat Dea dan Hana menoleh padanya karena terkejut. Bella bersembunyi di belakang kedua sahabatnya kala melihat seorang pria yang berjalan mendekat ke arah mereka. Kamu kenapa sih, Bel? Tanya Dea yang tidak mengerti kenapa tiba-tiba sahabatnya itu bersembunyi di belakang mereka. Bella menaruh telunjuk di bibirnya mengisyaratkan untuk Dea diam dan tidak memanggilnya. Dea semakin mengernyit bingung, sedang Hana mengerjapkan matanya beberapa kali mencoba mencerna keadaan sahabatnya itu. Halo Hana, panggil seseorang yang kini berada di hadapan mereka, membuat Hana terkejut dan menoleh pada orang yang memanggil namanya. Om Firza, ucap Dea tidak percaya dengan pria yang kini berdiri di hadapannya. Hana menatap aneh pada Dea, sedang Bella yang sedikit berjongkok di bawah kedua sahabatnya itu mengernyit. Dea, kamu ngampus di sini juga, ucap Firza yang terkejut mendapati keponakannya itu di hadapannya. Iya Om, Om ngapain di sini? Tanyanya penasaran. Sedang Hana menatap Dea bergantian dengan pria yang dipanggil Om oleh sahabatnya itu. Lagi mau jemput istri teman Om, ucap Firza. Meski sebenarnya ia risih dipanggil Om oleh Dea. Dea mengernyit lalu mengingat pesan yang ia baca tadi. Ia menoleh pada Hana yang terdiam dengan sesekali mengedipkan matanya. Dea menunjuk Hana yang sama sekali belum mengerti dengan apa yang terjadi. Firza menganggukkan kepalanya membuat mulut Dea terbuka karena terkejut. Jadi, Om Revan yang nikah sama Hana itu, Om Revan teman Om yang itu, ucap Dea tidak percaya. Firza lagi-lagi menganggukkan kepalanya, lalu pandangannya tertuju pada seseorang yang tengah berjongkok di belakang Hana dan Dea. Itu siapa? Ucap Firza dengan menunjuk Bella dengan dagunya. Hana dan Dea melangkahkan kakinya satu langkah ke samping,
lalu menatap Bella yang terlihat terkejut dan sedikit takut untuk mendongak dan melihat Firza. "Halo Om," sapa Bella pada Firza dengan memperlihatkan deretan gigi putihnya. "Kamu?" ucap Firza tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wanita yang sudah membuat ia malu 2 bulan yang lalu. Dea dan Hana hanya terdiam melihat hal itu. Sepertinya sahabatnya sudah membuat masalah dengan pria di hadapan mereka itu. "Saya minta maaf Om, saya benar-benar nggak sengaja," ucap Bella yang keempat kalinya sejak mereka memasuki mobil Firza yang akan mengantar mereka pulang. Sedang jemputan mereka sudah disuruh pulang oleh Firza tadi. "Iya, tidak sengaja. Tapi seharusnya kamu gak lari kayak gitu kan?" ucap Firza menoleh pada Bella sekilas lalu kembali fokus ke depan. "Ya, saya mana tahu harus buat apa Om. Harus berapa kali saya bilang maaf biar Om bisa maafin saya," ucap Bella yang terlihat bingung harus melakukan apa. Dea dan Hana hanya terdiam melihat perdebatan itu, yang entah akan berakhir atau tidak, sehingga membuat mereka memilih untuk makan cemilan yang mereka beli sebelum masuk ke mobil tadi. Firza menghembuskan nafasnya mendengar ucapan gadis di sampingnya. Memang mudah untuk mengatakan maaf, tapi hal itu tidak akan membuat rasa malu Firza menghilang saat mengingat kejadian naas yang menimpanya 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, Firza tengah berjalan memasuki mal terbesar di kota. "Pak, Tuan Julius sudah menunggu sejak 5 menit yang lalu," ucap sekretaris Firza yang mengekor di belakangnya. "Saya tahu, kamu tidak perlu mengingatkan saya," ucap Firza dengan terus melangkahkan kakinya untuk segera naik ke lantai 2 mal itu. Tiba-tiba terlihat seorang gadis yang berlari dengan cepat ke arahnya. Ia tidak peduli dan tetap melangkah dengan cepat, karena wanita itu jelas tahu untuk menyingkirkan. Jadi Firza bodoh amat. Firza terkejut saat melihat wanita itu yang tiba-tiba tersandung dan jatuh ke hadapannya, lalu memegang celananya hingga terjadilah hal yang membuat urat malu Firza putus seketika. "Aduh, maaf Pak, tidak sengaja," ucap wanita itu saat mencoba mendudukkan diri di hadapan kaki Firza dan terkejut melihat celana kain dari pria di hadapannya yang merosot hingga ke bawah akibat ulahnya. Banyak orang yang mulai menoleh ke arah mereka, bahkan cekikikan melihat hal yang terjadi sekarang. Sedang sekretaris Firza begitu terkejut dengan apa yang ia lihat. Wanita itu mendongak dan menatap wajah Firza yang merah padam menahan emosi. Bahkan tubuhnya gemetar saking emosinya, membuat wanita itu menelan salivanya dengan susah payah. Maaf Om," ucap wanita itu lalu berlari keluar dari mal, meninggalkan Firza yang terdiam dan segera menaikkan celananya yang melorot akibat ulah wanita itu. "Wanita gila," geram Firza lalu berbalik untuk segera keluar dari mal dengan wajah merah karena malu, meninggalkan orang yang cekikikan melihat hal tadi. Mengingat hal itu membuat nafas Firza tidak beraturan, bahkan tangannya terkepal kuat memegang setir. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," rafalnya berulang-ulang, berusaha untuk meredam emosinya pada gadis di sampingnya itu. Hana dan Dea menatap bingung pada Firza yang tiba-tiba beristighfar. Sedang Bella mengerjapkan matanya beberapa kali, karena bingung menanggapi ucapan yang keluar dari bibir Firza yang tiba-tiba beristighfar tidak jelas.